saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus. Saya Daniel dari Paroki Santo Stefanus Surabaya. Kita akan mendengarkan renungan Minggu 30 Mei 2021. Kita akan mendengarkan renungan pada hari ini dari bacaan Injil dari Santo Matius. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur atas kasih dan karunia-Mu pada hari ini. Engkau masih memberikan kesempatan, serta Engkau dapat membimbing kami dalam setiap langkah kami, serta Engkau dapat memberikan sedikit nasihat, sedikit sabda atau firman-Mu untuk kami dengarkan pada hari ini. Kiranya Engkau berkatilah hati, pikiran, serta jiwa raga kami, agar renungan pada pagi hari ini dapat kami terapkan secara nyata, baik kepada diri kami sendiri atau kepada orang lain. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, ke-11 murid berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus. Dalam bacaan Injil hari ini, Minggu 30 Mei 2021, kita sampai pada adegan klimaks dari keseluruhan kisah Injil Matius. Klimaks terjadi di tempat di mana Injil ini dimulai, yakni di Galilea. Dari sebuah bukit di Galilea, Yesus yang bangkit mengutus para murid untuk menjadikan semua bangsa muridnya. Mereka menugaskan mereka untuk mengundang orang dari segala suku, bahasa, dan bangsa bergabung dengan mereka dalam mengikut Yesus. Ada 4 hal yang harus mereka lakukan. Pergi, keluar, menjadikan semua bangsa muridnya, membaptis, dan mengajar. Dari 4 hal ini, tugas utama mereka adalah menjadikan semua bangsa muridnya, membaptis, dan mengajar adalah sarana untuk melaksanakan tugas utama tersebut. Dengan demikian, para murid diutus dan ditugaskan oleh Yesus yang bangkit untuk memperluas ruang lingkup misi yang sebelumnya dibatasi hanya kepada orang Israel. Pembatasan itu dicabut ketika Yesus yang bangkit menugaskan mereka untuk memperluas misi ke segala bangsa, sehingga gereja kini menjadi komunitas universal yang terdiri dari orang-orang dari segala bangsa. Ketika para murid diberi tugas dan misi pengutusan universal, Yesus tidak membiarkan mereka berjuang sendiri. Mereka diberinya janji dan jaminan penyertaan. "Aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman." Janji dan jaminan ini sama seperti yang diberikan oleh Allah kepada Yakub, Musa, dan kaum buangan. Ini berarti seperti Allah, Yesus
Yesus yang bangkit tidak membiarkan para murid berjuang sendiri dalam tugas menjadikan semua bangsa muridnya. Semoga janji dan jaminan ini memberi semangat bagi kita juga dalam menjalankan tugas dan misi menjadikan semua bangsa murid-murid Yesus. Sebab tugas dan misi yang sama kini dipercayakan kepada kita. Berkatalah menyertai kita sekalian. Amin. Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang terkasih, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu, di mana kami masih Engkau beri kesempatan untuk mendengarkan sedikit daripada firman-Mu. Kiranya melalui firman pada hari ini, kami dapat membuka hati, jiwa serta pikiran kami, agar kami tahu apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami perbuat, dan apa yang harus kami berikan pelayanan kepada orang lain, yaitu seperti sabda-Mu, membaptis dan memberikan mereka penguatan, serta dapat membawa mereka kepadamu. Engkau mengatakan, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kami Engkau tugaskan untuk mempersatukan mereka kepadamu. Semoga kami dapat juga sama seperti mereka, kami dapat bersatu juga kepadamu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita satukan doa-doa permohonan kita dengan doa yang diajarkan Tuhan kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Semoga Tuhan beserta